suasana yang sangat ditunggu-tunggu orang luar biasa sekali. Bahwa tradisi dan kebiasaan yang sudah berlangsung sekian lama itu biasanya kemudian diteruskan. Pertanyaannya adalah apakah ini sebuah tradisi yang baik, sebuah kebiasaan yang baik? Dan buat saya kalau itu bicara tentang mengikat kekerabatan, kekeluargaan, why not? Bahwa masalah hati kita ini loh yang harus disetting, masalah pikiran ini loh yang harus di-adjust supaya walaupun tidak berkumpul, tetapi sukacita itu tetap harus muncul. Ternyata yang dihiasi itu hanya satu pohon Natal, itu pohon pisang. Situasi tidak akan pernah bisa merubah kami karena kami harus menyambut kelahiran Yesus. Shalom saudara semuanya, kita berjumpa lagi dalam Best Talk kali ini bicara tentang Natal. Suasana Natal, saudara, sebelum pandemi kita sudah tahu. Dan masa pandemi tahun lalu, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi saat ini. Oleh sebab itu kita panggil teman-teman kita semuanya, karena saudara kita akan berbicara tentang makna Natal dalam situasi pandemi ini, apa yang akan kita hadapi. Tapi yang pasti, Natal itu membawa damai sejahtera. Natal itu adalah berita sukacita. Natal itu saudara jangan lupa bahwa berkat Natal, kasih Natal, damai Natal, kiranya itu ada dalam hidup kita. Lupakan masa lalu kita, pertengkaran, perselisihan masa lalu yang terjadi selama pandemi karena semua orang mengalami kesulitan. Tetapi Natal ini waktunya lah kita berbagi kasih, berbagi damai, saling memaafkan dan melupakan segala kesalahan orang lain dan jangan mencampuri orang lain dan jangan menghakimi, karena kita harus berubah pada saat pandemi ini biar Natal ini lebih bermakna. Oleh sebab itu, ada beberapa teman-teman saat ini dari Pendeta Roy Kelonto, dia dari Manado, Master Teologi. Nah, juga ada juga Pendeta Doni Tatimu, juga Master Teologi, juga Pendeta Samuel Selamat, Master Teologi. Saudara, kita punya narasumber yang cukup bagus. Bapak-bapak sekalian, biasanya Natal ini suasana yang sangat ditunggu-tunggu orang luar biasa sekali. Orang mau pulang kampung, ya semua harga barang naik, penerbangan naik, perjalanan begitu padat, itu begitu banyak gereja rame, liburan luar negeri, begitu banyak. Situasi sekarang agak berbeda. Bagaimana mungkin kita akan bertanya kepada bapak-bapak semuanya, yaitu kenapa setiap Natal seolah-olah selalu ditunggu gitu loh. Mungkin ada sesuatu lah. Contohnya saya ditunggu-tunggu karena saya tinggal di Singapura sekarang, walaupun saya di Surabaya, anak istri saya di sana. Ya ditunggu kenapa? Setelah Natal saya bisa pulang ini, mungkin gitu loh. Kumpul keluarga makan, sudah lama tidak ketemu. Nah, apa menurut Bapak? Silakan. Saya jadi ingat Pak Fengki bahwa kecil dulu Natal lah salah satu yang membuat saya ini semangat ke gereja. Kenapa? Karena saya ingat kalau Natal itu puncaknya saya akan terima sesuatu. Makanya saya sangat menunggu ini Natal supaya ketika Natal itu terjadi, absen saya di sekolah minggu di total dan akhirnya dapatlah saya sesuatu. Makanya saya harap itu Natal betul seperti itu. Karena hadiah itu Nah, hadiah dari gereja. Betul. Mungkin ada yang lain ini. Silakan. Iya, kalau saya merasa bahwa orang butuh satu reason, punya satu alasan untuk berkumpul, alasan untuk merayakan sesuatu. Dan kebetulan Natal secara iman kekristenan menjadi alasan yang paling bagus untuk berkumpul. Apalagi waktunya terutama dekat dengan akhir tahun dan tahun baru, sehingga biasanya dalam waktu 5, 6, sampai 7 hari itu kemudian diberi waktu yang lebih sehingga cuti yang belum diambil ya diambil sekalian, punya waktu yang lebih banyak untuk berkumpul, sebab secara agama, secara keyakinan itu cocok dengan kita dan juga waktunya juga cocok buat saya, sebab dari Natal sampai tahun baru ya 1 minggu lah pas, jadi ada berapa hari libur dijadikan satu semua, jadi kelihatannya memang punya reason, punya alasan yang kemudian yuk mari kita berkumpul bersama-sama. Alasannya begitu banyak ya. Dari cuti, mungkin dari gaji didobel. Double. Banyak gitu lah. Mungkin ada Pak Roy juga, mungkin ada masukan. Ya, saya sama seperti juga apa yang disampaikan oleh Pak Doni.
Jadi memang Natal itu adalah momentum untuk kita bisa kumpul, karena mungkin kadang-kadang orang tua kita sudah menunggu di tempat asal kita, kemudian mungkin anak-anaknya sedang tersebar di mana-mana. Jadi sehingga orang tua itu menantikan memang momentum Natal untuk bisa duduk sama-sama, bisa mungkin dia melihat, mungkin ada yang anak-anak dia sudah punya anak, udah punya cucu, dia bisa kumpul, bisa duduk sama-sama. Kemudian mungkin menceritakan sesuatu apa yang mereka alami sepanjang tahun. Jadi Natal itu memang sesuatu yang sangat luar biasa, di dalam arti mereka sedang menunggu di momentumnya itu pas di akhir tahun itu. Nah itu bicara tentang kumpul Pak Roy dan teman-teman, saya ingat memang saya sangat kepingin sekali, karena begitu kumpul pasti orang tua itu membuat sesuatu yang saya rindu-rindukan, masakan andalan mereka. Di kumpulan Masa kecil itu, gitu ya. makanya betul-betul, waduh ini kapan Natal lagi, kapan Natal lagi, kapan Natal lagi. Karena selain berkumpul, ketemu, kita bisa mengobati rindu dengan mama dan papa yang lagi bisa membuat anak-anaknya ini ngumpul lagi dan makan bareng-bareng. Wah itu yang mendorong kita ini bersama. Jadi makannya ya. Makanya Karena suka masakan mama itu kan memang tiada duanya, di tempat lain tidak ada lagi. mungkin itu memori saja, memilu yang mengingatkan kita masa kenangan lah. Ya. Kenangan lebih kelihatannya terkenang kembali, lebih indah seperti itu kan. Mungkin ada lagi. Ya itu juga. Jadi kadang-kadang yang seperti memang kerinduan, seperti kita rindu masakan mama, mungkin kita sedang ada di luar kota. Makanya banyak orang kemudian Natal itu ngotot untuk pulang walaupun harga tiket melambung tinggi, karena mereka tidak mau kehilangan momentum seperti itu untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga. Saya kira itu seperti itu ya. Iya, saya pikir bahwa tradisi dan kebiasaan yang sudah berlangsung sekian lama itu biasanya kemudian diteruskan. Pertanyaannya adalah apakah ini sebuah tradisi yang baik, sebuah kebiasaan yang baik? Dan buat saya kalau itu bicara tentang mengikat kekerabatan, kekeluargaan, why not? Mengapa tidak? Jadi kita memang secara iman Kristiani kita punya arasan, kembali lagi, satu momentum yang dimana kita, ini bisa kita pakai. Sebab kalau pakai hari liburan kekristenan yang lain kayaknya kok agak susah, tetapi ini yang mungkin dianggap yang paling cocok, paling besar. Dan kembali lagi, tradisi yang sudah berjalan sekian lama, apalagi di dunia barat yang kemudian mempromosikan Natal begitu luar biasa. Memang ada hal-hal yang saya pikir ada faktor-faktor penentu seperti itu. Ya, promosi Natal saya pikir penjualan di masa Natal itu kalau di luar, setahu saya itu bisa berlipat-lipat kali ganda daripada penjualan-penjualan di masa di luar Natal ataupun liburan-liburan yang lain seperti Easter dan sebagainya. Tapi memang Natal itu menjadi satu titik memang ada baiknya, tetapi memang juga harus diakui ada buruknya, di mana orang menjadi sangat begitu royal, konsumsinya begitu besar. Saya pikir ya kita harus cukup hati-hati dengan kebiasaan yang baik, tetapi kemudian bisa melenceng menjadi sesuatu yang tidak baik. Menurut gini, biasanya pemerintah juga senang dengan Natal, karena dengan waktunya masa Natal itu, maka itu ekonomi lebih banyak berputar, sehingga keuangan masyarakat itu akan menaikkan yang namanya ekonomi itu saat itu. Kenapa? Karena semua orang pada belanja. Tapi satu hal yang diingatkan, kita selalu ingat, kita ketemu mama papa. Tapi ada orang tertentu ya yang sudah punya keluarga, dia kerja, istri anaknya bagaimana ini? Nah, jangan cuma lihat papa mama ini, gitu loh. Bagaimana ini sekarang kalau mama kita kerja, anak istri nunggu lama. Selain kita pergi ke papa mama, apa? Kita ke anak istri kita gitu. Nah, biasa yang menjadi yang saya lihat ini tradisi Natal ini, setiap orang yang bekerja misalnya dia tidak di daerah asal dia, yang tadi seperti apa yang Pak Fengki katakan, sehingga akhirnya dia memaksakan. Jadi bukan hanya dia aja yang pulang, dia harus paksa untuk istri dan anaknya. Nah, yang dalam tanda kutip akhirnya menimbulkan biaya yang besar, sampai kadang-kadang saya melihat bahwa orang-orang ini akhirnya agak sedikit nekat ya. Memang di Natal itu, di Desember itu kan dia dapat THR. Jadi dia mendapatkan hasil yang agak sedikit lebih besar. Tapi kadang-kadang untuk pulang itu, jadi
dia harus menambah extra cost. Jadi akhirnya ujung-ujung itu kadang-kadang makna Natalnya itu mulai hilang, karena setelah itu nanti Januarinya karena dia memaksakan istri dan anak-anaknya untuk pulang juga, akhirnya timbullah hutang. Itu. Nah, itu memang tidak bisa dihindari. Tetapi yang pasti kan suami atau papa ini juga rindu kepada istrinya, kepada anaknya juga. Dan rindu itu kadang-kadang tidak bisa berpikir panjang. Uang berapapun kadang-kadang karena rindu itu, jadi itulah dia berkorban banyak karena rindunya. Seperti kita dulu kalau kita bicara cinta ya, nah apalagi mungkin dalam situasi Natal ini ada hal yang lain ini. Bagaimana suasana Natal sebelum pandemi, ramai semua nih, kita pulang semuanya. Kemudian pada masa Natal tahun lalu masih diizinkan pulang, begitu kita pulang senang, ternyata COVID yang meledak di mana-mana. Akhirnya sekarang kita Natal tahun ini kurang lebih apa pandangan perbedaan dan kurang lebih apa saja yang bisa kita sampaikan ini. Mengingat keadaan yang kita alami hari-hari ini, di mana COVID juga belum mereda dan masih ada gejala di sana sini, saya pikir khusus untuk Natal mulai beberapa tahun belakangan ini, Pak Fengki dan teman-teman, kita harus bijaksana mensikapinya. Berkumpul memang itu menyenangkan, tetapi kalau perkumpulan itu akhirnya pulang membawa efek negatif, bukankah itu sesuatu yang harus kita pertanyakan lagi? Puji Tuhan, mungkin hari ini teknologi sudah membantu kita, sehingga perkumpulan-perkumpulan yang harus juga dengan biaya banyak itu bisa teralihkan dengan media-media, walaupun emosionalnya, walaupun kedekatannya tidak dapat seperti beberapa tahun yang lalu, tetapi ingat bahwa kita harus tetap menata masa depan lagi, supaya jangan sampai kesukacitaan yang cuma hanya karena Natal dan Tahun Baru tiba-tiba kita harus bawa sampai akhirnya kita ini menyesal di kemudian hari itu. Membawa COVID. Nah, maksudnya bahkan COVID ke orang tua kita. Itu yang kita maksud. Selain kita ngasih uang juga ya. Seperti itu. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Ya, buat saya adalah gini, iya, hari ini kita mulai harus berpikir banyak tentu saja, bahwa tugas utama gereja adalah menjadi berkat di mana saja dia berada. Dan kalau kemudian karena kita melakukan rutinitas atau tradisi yang selama ini, ya baik, bukan sesuatu yang jelek, itu baik. Tetapi karena tradisi itu kemudian mendatangkan kesusahan dan kesulitan bagi orang lain, angka COVID akan meningkat, kemudian tanpa sadar kemudian kita menularkan orang lain. Jangankan bicara orang lain, keluarga kita yang sebenarnya kita cintai ternyata tertular karena kita, itu menjadi sesuatu yang disayangkan. Momentum yang kita berharap membawa kebahagiaan dan sukacita bisa kemudian berbalik menjadi sesuatu yang tidak baik. Sukacita. Betul. Apalagi bukan hanya itu, tetapi memang tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja memang benar-benar menjadi berkat, jangan menjadi pembawa virus, tetapi menjadi pembawa damai sukacita. Jadi buat saya adalah hari ini adalah kita harus kembali kepada makna Natal sesungguhnya di dalam segala keterbatasan yang ada, kesederhanaan yang ada. Apakah kita kemudian tidak bisa bersukacita dengan batasan-batasan yang ada? Saya pikir juga nggak bisa begitu. Paulus dan Silas ketika di penjara, mereka tetap bisa menyanyi dan memuji Tuhan di tengah-tengah penjara. Berarti dalam segala keterbatasan kita seharusnya tetap bisa memaknai dan mengalami arti Natal, suasana Natal yang sesungguhnya. Jadi yang terbelenggu itu mungkin secara fisik kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi biarlah hati dan jiwa kita itu menjadi hati dan jiwa orang yang merdeka. Buat saya itu. Sekaligus kita juga membantu program pemerintah. Betul sekali. Supaya jangan sampai pemerintah mengalami kesulitan yang sama. Ya. Pak Fengki, saya lihat jadi tahun kemarin itu satu fenomena yang sangat luar biasa, terjadi sebuah perubahan. Karena pas saya tinggal di Manado, biasa Manado itu kalau namanya Natal itu hingar-bingar Natal itu sudah terasa dari mulai bulan Oktober. Mulai ber itu pasti suasana Natal. Tapi tahun kemarin saya melihat memang terjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi terjadi perubahan. Gereja sehingga akhirnya juga pada tahun kemarin itu tidak bisa mengadakan yang namanya selebrasi Natal secara on-site. Tapi yang terjadi hanya online saja. Di situ saya lihat, waduh, ternyata terjadi perubahan seperti ini.
Dan saya setuju juga dengan tadi teman-teman katakan, dan harus kita waspadai sekarang bahwa jadi jangan sampai nanti ketika Natal ini kita nanti sudah memasuki Natal ini, jangan nanti kita lengah dengan keadaan ini, kemudian kita mau kumpul dengan orang tua kita yang akhirnya kita bawa virus itu. Ini yang mesti diwaspadai. Ya. Nah oleh sebab itu makanya kita ini tadinya tidak pernah loh bisa berpikir sampai di titik bahwa Natal itu harus sepi-sepi dalam tanda kutip seperti ini. Tapi kenyataannya melalui pandemi COVID ini kita sekarang bisa melihat dan belajar bahwa sesungguhnya bukan masalah berkumpulnya, tapi masalah hatinya. Seperti yang tadi Pak Tony katakan itu, bahwa masalah hati kita ini loh yang harus disetting, masalah pikiran ini loh yang harus di-adjust, supaya walaupun tidak berkumpul, tetapi sukacita itu tetap harus muncul. Semangat Natal untuk membawa damai, untuk menjadi damai, itu tetap yang harus muncul. Makanya belajar dari kasus ini, tidak harus kita ketemu lewat fisik, tetapi bagaimana kita mensikapi ini, kita bisa menjadi berkat, itu tetap yang harus kita sampaikan juga kepada orang lain itu. Jadi saya juga melihat begini, saya pernah dibawa dalam satu situasi di tahun 2003 itu, di situasi daerah konflik ketika saya berkunjung pada masa Natal. Saya itu menggugah satu hati dan pikiran saya waktu itu ketika saya melihat di situ, orang-orang situ waktu saya diizinkan untuk melayani Natal, yang saya lihat bukan pohon Natal seperti ini. Ternyata yang dihiasi itu hanya satu pohon Natal itu pohon pisang. Ada satu tandan pisang, buah pisang, kemudian dihiasi pakai lilin. Kemudian saya tanya kepada orang-orang itu, karena mereka waktu itu lagi konflik. Mereka katakan kepada saya, Pak, situasi tidak akan pernah bisa merubah kami karena kami harus menyambut kelahiran Yesus. Nah, saya pikir inilah. Jadi walaupun pandemi seperti ini, kita harus bisa melihat arti Natal itu yang sesungguhnya ya di dalam setiap hidup orang Kristen. Pernah kan ada juga didokumentasikan dalam suatu film, Pak, ketika tentara Inggris berperang lawan Jerman di Eropa waktu itu. Lalu tiba-tiba ketika terdengar lonceng Natal itu, mereka bisa gencatan senjata, bayonet yang di atas senjatanya diganti dengan lilin, dia naikkan begini. Ternyata musuh yang di sana juga sama-sama dan akhirnya walaupun cuma sebentar, sekejap, Natal bisa merubah. Mereka merayakan Natal bersama itu. Saat itu bisa langsung berubah, Inggris dengan Jerman bisa bersyukur. Walaupun nantinya setelah itu lanjut lagi, tapi paling tidak Natal mampu hadir mendamaikan semua. Itu saya pikir yang paling penting. Ya, kita kembalilah kepada suatu hari, yaitu satu malam yang lampau ketika Yesus lahir dalam kesepian juga. Sehingga kalau kita sekarang masa pandemi ini, kita juga mulai sepi online semuanya, ya kita harus juga bisa merasakan juga ya, bagaimana waktu Yesus zaman dahulu juga. Saya kira hal tetap bagus, sehingga makna itu lebih diutamakan. Sehingga mungkin saudara, kita melihat apa kurang lebih yang harus kita hadapi pada Natal sekarang ini. Contohnya ya, dari pihak para hamba Tuhan ini menganjurkan kepada para jemaat jangan pulang gitu. Ada yang ngomong ya jangan buang duit mungkin gitu kan. Padahal ekonomi kan butuh uang ini putar nih gitu loh saudara. Kan banyak juga pekerja-pekerja yang belum kerja ini. Di luar negeri lain, di luar negeri sekarang ini mereka kekurangan pekerja karena para imigran pulang. Terus waktu dibuka nggak ada pekerja, gajinya tinggi. Di Indonesia juga sama, tapi gaji ya nggak tahu bagaimana. Paling tidak sekarang kan kita bisa juga memanfaatkan yang namanya hampers hantaran makanan itu lewat orang-orang yang berjualan online atau jemaat-jemaat yang lain. Kita bisa saling membantulah, membuat pesanan untuk orang lain kita cintai lewat orang teman tua itu. kita ya. Lalu kita bisa juga bantu mempromosikan itu loh, kalau kau butuh makanan ini, butuh itu untuk hantaran-hantaran Natal, oh dia bisa, dia mampu. Ya ini nantinya pasti juga akan bisa mutar tuh, walaupun bukan tangan kita sendiri yang bikin, tapi tetap menjadi berkat buat orang lain. Semangat Natal itu yang harus kita kerjakan terus. Iya, menurut saya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari memang kepedulian kita, terutama mereka yang berkekurangan di sekitar kita bertambah banyak. Mereka yang mengalami persoalan di sekitar kita juga bertambah banyak. Dan saya selalu
tetap pada jalur bahwa gereja tetap harus menjadi berkat di mana saja. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sam bahwa ada banyak hal yang kita bisa kerjakan dan lakukan sebenarnya. Atau bagaimana kalau biaya-biaya yang kita pakai dulunya untuk foya-foya, bersenang-senang, mari yuk. Saya tahu bahwa BES sudah melakukan itu sejak dari dulu, bahwa kita kemudian mulai melihat mana yang perlu kita bantu, mana yang kita perlu tolong, dan ini saya percaya adalah tahun kesekian untuk tetap berada pada jalur yang sama, bahwa berkat kita benar-benar menjadi berkat, menjadi pembawa harapan dan damai sejahtera bagi orang lain. Sesederhana apapun juga hari ini, sebab ada banyak orang yang jauh lebih kurang beruntung daripada kita hari ini. Dan saya pikir kita harus mulai belajar mengarahkan pandangan kita kepada dari diri sendiri kepada orang lain. Supaya menjadi berkat, dan itulah kurang lebih kita harus mulai memikirkan makna Natal, arti Natal sebenarnya, bukan hura-hura, tapi menjadi berkat. Sebab itu saya mau tanya, apa sih makna Natal sebenarnya? Apakah hanya suatu perayaan atau ada arti yang lebih dalam? Silakan, mungkin saudara kita bisa mendapatkan jawaban dari teman-teman semua. Jadi bagi saya begini Pak Fengki, dulu saya punya sebuah pemahaman yang keliru ketika awal-awal saya baru jadi orang Kristen. Saya berpikir karena kami di sana itu memang mayoritas, jadi saya berpikir sama seperti di sana itu. Jadi namanya Natal itu bicara baju baru, harus sepatu baru, semua harus baru. Tapi setelah belakangan baru saya bisa memahami tentang makna Natal itu adalah hidup yang baru inilah mestinya harus kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa hidup yang baru yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Karena Allah sendiri yang turun ke dunia memberikan hidupnya dan senantiasa baru dalam hidup kita. Jadi bagi saya, makna Natal itu bukan bicara lagi tentang sesuatu yang jasmani, tapi sesuatu yang ada di dalam hidup kita supaya kita, tadi seperti teman-teman katakan, kita bagaimana jadi berkat, ya. Jadi bukan untuk mikir diri kita sendiri, walaupun hari ini kita ini susah, tapi bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain, itu makna Natal. Buat saya Natal itu adalah momen untuk kita bisa bersyukur, Pak. Nomor satu adalah bersyukur karena tadinya saya ini orang yang berusaha untuk selamat dengan kemampuan, kekuatan saya sendiri, tetapi tiba-tiba saya mendapat jalan bahwa sesungguhnya ini loh ada jalan keselamatan lewat lahirnya Sang Juru Selamat, sehingga siapa saya ini kok sampai saya bisa mengenal, padahal ada banyak orang lain yang lebih pintar, yang lebih berpendidikan, yang lebih beruang, bahkan mungkin yang lebih ganteng gitu ya. Tapi kenyataannya saya ini yang dalam tanda kutip ya cukup-cukup gitu aja bisa diizinkan mengenal dan mengerti arti Natal. Bukankah itu suatu luapan ucapan syukur saya? Sehingga melalui Natal ini, puji Tuhan, ini Natal yang kesekian bisa saya alami lagi. Ini Natal yang kesekian, walaupun mungkin ada teman-teman saya yang seusia tidak bisa lewat masuk di Natal ini karena pandemi COVID dan lain sebagainya, harus pass away gitu ya. Tetapi ini ajang buat saya untuk bisa bersyukur. Makanya mau kumpul dengan keluarga lagi atau tidak bisa kumpul, mau ada makanan mewah atau tidak ada makanan biasa-biasa saja, ataupun apapun yang terjadi, ini kesempatan saya untuk mensyukuri lagi. Karena memang melalui Natal saya mendapat jalan keluar untuk masalah keselamatan saya. Ya, sebuah perayaan ada karena ada sesuatu yang harus dirayakan. Seringkali kemudian kembali lagi, tradisi membuat kita melupakan tujuan mengapa kita merayakan sesuatu. Akhirnya berhura-hura di hari ulang tahunnya. Dan ada joke katanya orang, hari ulang tahun Yesus harusnya Yesus yang dapat kado, malah kita yang dapat kado, saling bagi-bagi gitu. Tapi buat saya adalah kembali, mengapa saya merayakan itu? Setuju dengan Sam juga tadi bahwa kita mengucap syukur, tetapi bertanya lagi, untuk apa saya mengucap syukur? Dan buat saya makna Natal adalah kembali ke Yesaya 60-61 bahwa bangsa yang ada dalam kegelapan sekarang telah melihat terang. Kita perlu terang untuk melihat sesuatu. Artinya saya perlu terang untuk memandang dunia yang sesungguhnya. Dunia yang saya hidupi adalah dunia yang seringkali penuh dengan kejahatan, kekerasan, dengan penolakan, kekecewaan. Kembali lagi panggilan untuk benar-benar menjadi terang bagi orang lain. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kehadiran Kristus di muka bumi atau Natal istilah kita adalah membawa terang, membawa satu pengharapan. Tetapi nomor dua, membawa kita jalan yang benar. Terang membawa kita pada jalan yang benar. Oh, ternyata ini jalan benar. Sana penuh lubang, sana penuh lika
kebaliku, seringkali orang kan berkata, yang penting saya senang. Dan hari ini jebakan Natal, yang penting hari ini senang. Pak Roy tadi berkata, setelah tahun baru, hutang di mana-mana baru bingung. Ternyata hidup yang penuh foya-foya adalah hidup yang penuh dengan jebakan. Hidup yang penuh dengan korupsi adalah hidup yang penuh dengan jebakan. Hidup yang mengejar ego adalah hidup yang penuh dengan jebakan. Tapi seringkali tidak terlihat sebab kita ada dalam kegelapan. Terang itu menunjukkan ini loh yang nggak benar. Cuma orang seringkali kan, kita sebagai pendeta susah Pak Fengki menjelaskan. Jalanmu salah. Ya tapi kalau selama dia tidak bisa melihat, biar sudah bilang salah, dia nggak tahu salahnya di mana. Gelap, dia langsung bilang, tapi kan buat saya enggak, ya ini jalan paling cepat, ini dapat uang, pokoknya cepat dulu dapat uang. Buat saya mereka ada dalam kegelapan, mereka tidak tahu bahwa ada jurang yang sangat dalam di depan sana dari jalan itu. Kehadiran Natal adalah kehadiran Sang Juru Selamat, dia menunjukkan ini realitas sesungguhnya. Kalau kamu hidup dalam dosa, satu kali kamu akan hancur, dan dia datang untuk menyelamatkan kita supaya kita nggak perlu hancur dari jebakan-jebakan dosa itu. Dan itulah pengharapan yang sesungguhnya, satu kehidupan yang lebih baik. Dan buat saya itulah arti Natal yang sesungguhnya. Jadi Natal itu adalah kelahiran Yesus di muka bumi ini. Kemudian Yesus sudah naik ke surga. Bagaimana orang bisa melihat Yesus lagi kalau tidak melalui diri kita? Setuju. Oleh sebab itu kita harus berdalam. Satu ayat saya mau baca, nanti kita akan berdoa bersama ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia harus menyatakan dirinya pada zaman akhir. Sebab itu, biar pada Natal ini waktunya kita mengembalikan hak hidup ini kepada yang punya, yaitu Yesus. Karena kita telah dibeli dengan harga yang mahal, sehingga hidup kita bukan lagi kita. Mari kita mengenakan karakter Kristus dan ajaran Yesus dalam hidup kita diterapkan pada suasana Natal saat ini. Oleh sebab itu, rekan-rekan semuanya, biarlah ya besok tentang Natal ini akan menjadi berkat bagi kita. Kita akan berjumpa besok dalam episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.